Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Aurelia dengan NIM 225333639 dari Teknik Informatika 3D. Di sini saya akan mempresentasikan protokol dan model dari modul ketiga. Langsung saja kita ke materinya. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama ada aturan, yang kedua ada protokol, ketiga ada suite protokol, keempat standar organisasi, kelima model referensi, yang keenam data enkapsulasi, dan yang terakhir akses data. Yang pertama aturan. Aturan berisi dasar-dasar komunikasi. Metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama, sumber pesan pengirim, yang kedua tujuan pesan penerima, dan yang ketiga adalah saluran, di mana dari media yang menjalankan jalur di mana pesan berjalan dari sumber ke tujuan. Selanjutnya, ada protokol komunikasi. Dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui suatu media, misalnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain, misalnya mengirim surat. Proses pengiriman surat mirip dengan komunikasi yang terjadi dalam jaringan komputer. Yang pertama ada analogi. Contoh analoginya seperti gambar berikut. Jika seseorang menggunakan bahasa Inggris tetapi terstruktur kalimatnya buruk, pesannya mudah disalahpahami. Masing-masing tugas ini menjelaskan protokol yang digunakan untuk menyelesaikan komunikasi. Selain itu ada jaringan. Banyak aturan atau protokol berbeda yang mengatur semua metode komunikasi yang ada di dunia saat ini. Contoh dari jaringan yang ada di protokol komunikasi seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya ada penetapan aturan. Aturan mengatur komunikasi antar manusia. Sangat sulit untuk memahami pesan yang tidak diformat dengan benar dan tidak mengikuti aturan dan protokol yang ditetapkan. Struktur data bahasa, tanda baca, dan kalimat membuat konfigurasi tersebut dapat dimengerti secara manusiawi oleh banyak individu yang berbeda. Protokol harus mempertimbangkan persyaratan berikut agar berhasil menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh penerima. Yang pertama ada pengirim dan penerima yang teridentifikasi, dan yang kedua bahasa dan tata bahasa yang umum, ketiga kecepatan dan waktu pengiriman, yang keempat persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Selanjutnya ada pengkodean pesan. Salah satu cara langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean sendiri adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Pengkodean pesan memiliki dua cara, yaitu analogi dan jaringan. Analogi untuk menyampaikan pesan ke dalam bahasa yang disepakati. Sedangkan jaringan pengkodean antar host dalam format yang sesuai untuk medianya. Lanjut yang kedua ada protokol. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, aturan, komunikasinya sendiri. Berikut jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui salah satu atau lebih jaringan. Ada 4. Yang pertama, jaringan komunikasi protokol.
Yang kedua, jaringan kesamaan protokol. Yang ketiga, protokol perutian. Yang terakhir yaitu melayani penemuan protokol. Selanjutnya yaitu fungsi dari protokol. Fungsi dari protokol yaitu ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan yang dituju menggunakan skema pengalamatan yang ditentukan. Yang kedua, memberikan jaminan mekanisme pengiriman jika pesan hilang atau rusak saat transit. Yang ketiga, memastikan bahwa data mengalir pada tingkat yang efisien antar dua perangkat yang berkomunikasi. Yang keempat, memberi label pada setiap segmen data yang dikirimkan. Yang kelima, menentukan apakah data rusak selama transmisi. Yang keenam, berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi proses ke proses antar aplikasi jaringan. Selanjutnya ada interaksi protokol. Lihatlah gambar yang sudah tertera tersebut. Di situ ada berisi HTTP, TCP, IP, dan internet. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada HTTP, yaitu protokol transfer hypertext, mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server, baik perangkat lunak klien dan server web. Mengimplementasikan HTTP sebagai bagian dari aplikasi. HTTP bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan diangkut antara klien dan server. Selanjutnya ada TCP, Protokol Kontrol Transmisi, mengelola percakapan individu. Protokol Internet, bertanggung jawab atas menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Internet, protokol bertanggung jawab. Yang ketiga, suite protokol. Suite protokol jaringan. Rangkaian protokol adalah sebuah protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam satu suite berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam suatu suite diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan dengan setiap layanan tingkat yang lebih tinggi tergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Lapisan bawah tumpukan berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan menyediakan layanan ke lapisan atas yang berfokus pada isi pesan yang dikirim. Berikut evolusi suite protokol. Rangkaian protokol internet atau TCP atau IP ini adalah rangkaian protokol yang paling umum dan relevan digunakan saat ini. Karena rangkaian protokol standar terbuka yang dikelola oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Protokol terkoneksi sistem terbuka atau OSI merupakan keluarga protokol yang dikembangkan bersama pada tahun 1977 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO dan Persatuan Telekomunikasi Internasional atau ITU. Selanjutnya, AppleTech rangkaian protokol kepemilikan berumur pendek yang dirilis oleh Apple pada tahun 1985 untuk perangkat Apple. Pada tahun 1995, Apple mengadopsi TCP atau IP untuk menggantikan AppleTalk. Yang keempat ada standar organisasi.
Standar organisasi memiliki 3 bagian. Yang pertama standar terbuka, yang kedua standar internet, dan yang terakhir standar elektronik dan komunikasi. Standar terbuka. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Juga menjamin bahwa produk dari satu perusahaan tidak dapat memonopoli pasar atau mempunyai keunggulan yang tidak adil atas pesaing. Yang kedua ada standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Yang terakhir, standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan dan menciptakan standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, Institut Insinyur Listrik dan Elektronika atau IEEE, diucapkan IEEE. Dan yang kedua ada Aliansi Industri Elektronik atau EIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi TIA, dan sektor standarisasi Persatuan Telekomunikasi Internasional Telekomunikasi atau ITUT. Yang kelima yaitu model referensi. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Model jenis ini memberikan konsistensi dalam sebuah jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak menentukan bagian hal tersebut harus dicapai. OSI memiliki 7 lapisan. Yang pertama fisik, yang kedua tautan data, yang ketiga jaringan, yang keempat transportasi, yang kelima sesi, yang keenam presentasi, yang ketujuh aplikasi. Selanjutnya ada model protokol TCP atau IP. Model protokol TCP/IP ini diciptakan pada awal tahun 1970-an dan kadang-kadang disebut sebagai model internet karena sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP atau IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP atau IP yang digunakan sebagai model referensi. Berikut ada tabel yang menunjukkan rincian tentang setiap lapisan model OSI. Selanjutnya ada perbandingan model OSI dan TCP atau IP. Kesamaannya umumnya terletak pada lapisan transportasi dan jaringan, namun kedua model tersebut berbeda dalam kaitannya dengan lapisan di atas dan di bawah setiap lapisan. OSI layar ketiga, lapisan jaringan memetakkan langsung ke lapisan internet TCP atau IP. OSI layar 4, lapisan transport, memetakkan langsung ke lapisan transport TCP IP. Lapisan aplikasi TCP atau IP mencakup beberapa protokol yang menyediakan fungsionalitas langsung untuk berbagai aplikasi pengguna akhir. Model TCP atau IP dan OSI umumnya digunakan ketika pada protokol di berbagai lapisan. Yang keenam, data enkapsulasi. Segmen pesan. Yang pertama yaitu segmen pesan di dalam secara teori
Sebuah komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran berukuran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang masif dan tidak terputus. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kecepatan karena aliran data yang besar disegmentasi menjadi paket-paket. Yang kedua, meningkatkan efisiensi jika satu segmen gagal menjadi tujuan karena kegagalan atau kemacetan jaringan. Hanya segmen tersebut yang perlu ditransmisikan ulang, mengirim ulang seluruh aliran data. Contoh enkapsulasi. Ketika pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja di atas ke bawah. Pada setiap lapisan informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya segmen TCP dianggap sebagai data dalam IP paket. Dan yang kedua ada contoh dienkapsulasi. Proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai dienkapsulasi. Dienkapsulasi sendiri merupakan proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau lebih header protokol. Yang ketujuh ada akses data yang berupa alamat. Protokol kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan berbeda, yaitu alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data link dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lainnya ke jaringan yang sama. Yang kedua yaitu alamat tautan data. Alamat fisik lapisan data link 2 memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk mengirimkan frame data link dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan yang lain di jaringan yang sama. Sebelum paket IP yang dikirimkan melalui jaringan kabel atau nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai data link sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Berikut ada alamat tautan datanya yaitu tuan rumah ke router, router ke router, router ke server. Nah, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.